Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 7 Oktober 2021, di mana kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, hari ini kita merayakan Bunda Maria Ratu Rosario. Di sini, di Bali, di Keuskupan Denpasar, ada paroki bernama Ratu Rosario Gianyar. Nah, kalau kita berbicara tentang Rosario, kapan kita tahu tentang Ibu Maria kok disebut Ratu Rosario? Mungkin kita ingat ketiga anak Jacinta, Lucia, Francesco pada tahun 1917 di Fatima bertanya, "Siapakah ibu?" Raja ia menjawab, "Akulah Ratu Rosario." Maka sejak itulah Rosario menjadi sangat-sangat resmi, menjadi bagian dari doa-doa kita. Dan setiap keluarga hampir setiap hari ada yang berdoa, bahkan ada yang setiap hari, ada yang sehari 2 kali. Untuk apa?
Rosario adalah doa yang menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan yang terurai melalui Bunda Maria. Karena itu dalam Injil Lukas disebutkan bagaimana Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, dan berita itu sampai hari ini kita doakan dalam doa Angelus jam 6, jam 12, jam 6 sore. Betapa rupanya Maria itu hebat, wanita hebat. Dalam usia yang muda dia bisa menangkap sejarah keselamatan. Sementara kita yang makin hari makin tua, makin tidak mengerti. Maka kita hidupnya semaunya, pikiran kita melayang-layang, tidak karuan, mulut kita berucap kata-kata yang kurang baik, sehingga mengganggu situasi kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Namun Maria ketika ditanya, langsung ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hebat. Ini perlu menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dengan hati yang jernih dan bening Maria menghadapi hidupnya, sehingga dia bisa menangkap aura dari karya keselamatan Tuhan. Waktu itu mungkin ia belum mengerti tentang risiko, tetapi manakala ia mengalami risiko sebagaimana disampaikan oleh Simeon, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri, Maria tetap berjalan dan menyimpan semuanya di dalam hati. Hebat. Dan benar terjadi, maka Maria kemudian melarikan Yesus ke Mesir. Ketika mulai besar, mulai mewartakan kabar gembira, orang-orang mulai mencerca Yesus. Bahkan kemudian dengan tertati-tati Yesus berjalan dalam jalan salib dan Ibu Maria mengikutinya. Bahkan dalam jalan salib itu Yesus bertemu dengan ibunya. Sesudah itu dia disalibkan dan Ibu Maria ada di kaki Yesus. Dengan berkata, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, lihat anakmu, anak lihat ibumu." Dan sejak itulah Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Sudah itu diturunkan dari salib, maka kemudian kita kenal Pieta. Itulah 7 duka cita Maria. Namun dalam peristiwa Rosario ada 4 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, yang mana mulai pewartaan kabar gembira sampai kelahiran Yesus. Kemudian juga peristiwa sedih, peristiwa terang, dan peristiwa mulia. Ada 4 peristiwa. Yang terakhir ditambahkan oleh Santo Yohanes Paulus II, yaitu peristiwa terang. Rosario merupakan doa tadi yang menggambarkan tentang sejarah keselamatan. Dan doa Maria pun, doa salam Maria adalah hasil dari perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel dan juga Maria dengan Elizabeth. Dan itu merupakan doa yang kedua setelah doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus. Maka pada bulan Oktober ini kita merayakan bulan Rosario. Kita haturkan kepada Tuhan keempat peristiwa dan juga peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Dan Maria menghantar kita kepada Yesus. Itulah tugas Maria. Berterima kasihlah kita kepada Maria yang telah membuka hati dan dirinya ingin menjadi ibu Yesus, mau menjadi ibu Yesus dengan segala konsekuensinya. Dan kita sebagai putra-putrinya minta kepada Bunda Maria agar kita bisa mencontoh keteladanannya. Yang luar biasa tadi. Berani terbuka kepada Tuhan, berani menerima risiko, agar apa yang sudah dijawabnya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Dan inilah tugas-tugas kita. Maka mari saudaraku terkasih, dalam bulan Rosario ini, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kepada kita seorang ibu bernama Maria. Yang kedua, imannya luar biasa dan hebat, sehingga harus menjadi contoh kita dalam menghadapi kesulitan, terutama pada masa COVID ini. Yang ketiga, kita harus bangga kepada Ibu Maria. Karena apa?
Dialah wanita yang dipilih Tuhan walaupun kadang-kadang ada orang yang mencercanya karena tidak paham dan mengerti tentang karya keselamatan Tuhan. Yang keempat, tetap Maria yang teguh. Dan itu merupakan contoh bagi kita dimanapun kita berada, kita tetap memegang Yesus. Seperti Maria memegang Yesus putranya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Semoga bulan Rosario dan juga Bunda Maria Ratu Rosario senantiasa mendoakan kita agar kita mengalami damai, sejahtera dan sukacita dan mengikuti teladannya. Percaya penuh kepada Tuhan dan senantiasa bahagia. Selamat merayakan pesta. Tuhan memberkati.